teman-teman Portal Kripto, selamat datang kembali di The Editorial bareng aku Ota. Hari ini seperti biasa aku ditemenin sama dua orang teman aku dari tim redaksi. Kita kenalan dulu ya. Yang pertama ada Hengki sama Arli. Dari Hengki deh. Oke, halo teman-teman, saya Hengki, jurnalis di Portal Kripto. Lanjut. Halo teman-teman, saya Arli, saya analis di Portal Kripto. Nah, di episode hari ini kita bakalan bahas kejadian-kejadian sebulan terakhir. Karena sebulan terakhir ini lumayan seru ya. Banyak kejadian-kejadian yang cukup mengkhawatirkan, tapi banyak juga yang kabar baik gitu. Betul nggak? Ya, kayak roller coaster. Nah, mungkin kita mulai dari awal Maret bulan lalu. Itu sempat ada beberapa kejadian, dimulai dari ada beberapa bank yang runtuh. Itu gimana tuh? Ngefek banget nggak sih ke pergerakan harga? Trust orang-orang? Gimana tuh? Iya, benar banget. Jadi pas awal Maret itu, persisnya pekan pertama Maret ya, itu ada beberapa bank yang mengalami kebangkrutan, keruntuhan, kolaps kayak gitu. Setidaknya itu ada 4 bank besar, 3 di Amerika, 1 di Eropa. Yang pertama kali runtuh itu ada, kalau nggak salah itu Silvergate, sekitar tanggal 8 Maretan ya. Secara kronologis dia yang paling awal runtuh, Silvergate tanggal 8 Maret. Kemudian tanggal 10 Maret Silicon Valley Bank, SVB, 2 hari kemudian Signature dideklar bangkrut juga oleh regulator Amerika Serikat. Terus sepekan kemudian di Eropa Credit Suisse yang runtuh. Nah, itu bank-bank besar kolaps dalam waktu berdekatan tuh kenapa sih? Kalau dari penyebabnya itu ada macam-macam ya, Mbak Orta. Kalau dari Silvergate sendiri penyebab utamanya salah satunya adalah karena ikut terdampak krisis yang sempat menjalar karena FTX pada November 2022. Jadi si Silvergate itu salah satu kreditur terbesarnya adalah FTX. Kalau nggak salah FTX itu dan perusahaan-perusahaan si Sam Bankman-Fried yang notabene si bosnya FTX itu, dia punya exposure dana di Silvergate itu sekitar $1 miliar gitu. Sementara si Silvergate sendiri kalau nggak salah total asetnya itu cuma 11 miliar. Jadi 1 miliar dari 11 miliar kan lumayan ini ya, lumayan besar ya. Persentasenya sangat besar sekali. Jadi ketika si FTX runtuh, orang-orang itu pada tahu nih, oh ternyata si Silvergate ini punya dana simpanan, maksudnya dia punya exposure terhadap FTX itu $1 miliar cukup besar. Nah, kreditur-kreditur yang lain yang mungkin perusahaan-perusahaan kripto juga yang tahu ada exposure itu akhirnya mencoba menghindari risiko lebih jauh. Dia melakukan penarikan dana besar-besaran sejak itu, istilahnya bank run lah kayak gitu. Nah, karena itu terjadi, likuiditas jadi rada goyah dong. Ya pada akhirnya collapse gitu. Itu yang Silvergate. Kalau yang SVB itu dia gak terlalu jelas ya pemicu utama kenapa dia bisa goyangnya gitu. Tapi kalau gak salah itu beberapa media tuh ngelaporin kalau si SVB itu lebih ke salah kelola aset lah, dia punya produk obligasi, tapi kemudian nggak terlalu bagus lah performanya gitu. Terus di tahun sebelumnya pun di kuartal akhir 2002 pun performa keuangan juga agak bagus gitu. Nah setelah itu yang ketiga itu Signature juga lebih gak jelas lagi gitu, karena dia tiba-tiba declare bangkrutnya oleh regulator. Sebelumnya gak ada gak ada hawar-hawar kayak gimana gitu, kayak SVB. Kalau SVB itu sebelumnya seminggu sebelumnya tuh dia ada semacam tanda-tanda dia gak mau ngelaporin laporan keuangan tahunan yang harusnya dipublish pada awal Maret kalau gak salah. Terus kemudian dia tunda dulu. Nah setelah itu ada penundaan, ada pertanyaan-pertanyaan dong, kenapa sih mereka gak berani publish laporan keuangannya kayak gitu. Dan ternyata benar seminggu kemudian
collapse. Nah, kalau Credit Suisse itu beda lagi juga, dia lebih karena emang di tahun-tahun sebelumnya tuh udah ada kayak banyak masalah skandal kayak gitu. Performa keuangan juga gak bagus, ada semacam apa ya, trend bank run juga sejak pertengahan atau kuartal akhir 2022 terus mencatatkan kerugian juga, dan puncaknya itu ketika ada apa namanya tuh si investor utama mereka Bank Saudi yang punya apa namanya tuh portofolio sekitar 10%-an, dia ngomong nggak bisa lagi nambahin investasinya di Credit Suisse karena permasalahan regulasi di Swiss pada saat itu mengatur bahwa kamu cuma bisa invest ya dengan batas maksimal ya di bawah 10% itu tuh, dan pada akhirnya itu memicu harga sahamnya rontok sampai 30%-an lah kalau nggak salah, dan kemudian apa namanya tuh sempat nyari pinjaman kemana-mana sebelum kemudian kayak diselamatin sama UBS. Disuntik dana kalau di merger kayak gitu. Kalau yang di US tuh Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature itu kan bank-bank ramah kripto ya? Betul sekali. Nah, efeknya ke dunia kripto gimana nih? Jelas berefek ya. Salah satu yang paling kelihatan itu pas SVB kalau nggak salah, sempat ada ini depegging USDC. Karena si Circle itu yang penerbit USDC, dia punya exposure dana berapa ya, 3 miliar dolar gitulah ke si SVB itu. Nah itu kan memicu depegging sampai sempat ke di bawah 0,9 ya, ya? Sampai 0,8 sekian. Ya, 0,8 sekian gitu. Itu kan untuk stablecoin cukup spektakuler gitu. Betul. Depegging sampai selevel itu gitu. Dan selain depegging itu sendiri, ada juga exposure terhadap perusahaan-perusahaan kripto yang juga punya keterkaitan dengan beberapa bank-bank yang disebutkan tadi kayak Silvergate, SVB dan Signature. Itu klien-kliennya banyak juga kan, termasuk Circle, Coinbase, Kraken, Crypto.com. Gimana? Mereka reaksinya gimana? Iya, ketika muncul masalah itu mengemuka gitu, satu persatu mulai mendeklarasikan exposure-nya dulu. Oh, kita ada keterkaitan dana di sisi Bank Anu sekian. Terus untuk menghindarinya kita akan mengurangi secara perlahan dan lain-lain kayak gitu. Itu banyak yang kayak gitu. Termasuk yang terakhir itu Digital Currency Group, salah satu perusahaan inilah kayak semacam holding perusahaan kripto besar itu juga, dia sempat bilang karena di Amerika bank-bank ramah kriptonya udah pada goyang gitu, dia akhirnya nyari investor bank-bank lain yang bisa diajak kerjasama, terus termasuk di Asia dan Eropa itu. Jadi ini exposure-nya emang besar gitu terhadap perusahaan kripto. Waktu itu kurang lebih 2-3 minggu ya? Ya. Ini itu rame. Nah, kalau ngomongin pergerakan harga, terdampak dari kondisi ini gimana tuh, Mas Arli? Kalau untuk pergerakan harga di pasar kripto sendiri sih sebetulnya tarik ulurnya sih agak lumayan kuat gitu ya. Karena ini juga bisa jadi, kalau kita lihat ya, pada akhirnya ini tuh berdampak positif sebetulnya untuk pasar kripto gitu ya. Contohnya pada saat Silicon Valley Bank, SVB itu kebetulan ramainya tuh itu weekend, jadi Sabtu kalau nggak salah hari Minggu gitu. Nah itu kan institusi pada libur tuh. Jadi pada saat itu hari Minggu itu parah-parahnya di pegging kan ya, USDC mempengaruhi terhadap aset lainnya juga gitu. Banyak juga aset-aset yang mengalami penurunan yang cukup lumayan gitu. Tetapi pada esok harinya, masuk hari Senin yang notabene kan hari kerja gitu ya, akhirnya kan si USDC perlahan mulai pulih kan, dari 0,88 akhirnya dia naik ke 0,9, akhirnya seminggu balik lagi tuh ke $1 USDC. Jadi dari kasus itu yang memang terselamatkan lah ya, terutama untuk USDC. Tapi itu juga mempengaruhi gitu aset kripto lainnya gitu. Nah, kalau misalkan kita dilihat
secara general gitu ya, kan kasus-kasus perbankan ini tuh salah satu ini ya kategorinya makroekonomi lah, makroekonomi yang mempengaruhi pergerakan pasar kripto. Kalau misalkan kita lihat dari kasus ini, ya memang ini merupakan pendewasaan juga mungkin ya bagi industri kripto sebelumnya, kedepannya dan sebelumnya juga, karena seperti Silvergate itu kan dia krisis tuh gara-gara efek domino ya bro, dari FTX gitu. Nah, Signature juga mungkin ada keterkaitan karena dari 3 perbankan ini yang di Amerika Serikat, Signature dan Silvergate itu yang memang paling ramah kripto gitu. Nah, kalau SVB mungkin lebih ke industri-industri besar seperti Kraken, Coinbase dan Circle atau USDC seperti itu. Nah, tapi ini juga sebetulnya dipengaruhi oleh regulasi sendiri dari negara Amerika Serikat ya, terutama itu suku bunga. Seperti yang kita ketahui kan, pada saat sebelum perbankan itu pada collapse, itu kan isu kuat banget ya bro ya, bahwa The Fed itu akan menaikkan suku bunga lagi gitu, bahkan sampai naiknya 50 basis point atau 0,5. Nah itu kan udah jadi sentimen negatif banget tuh bagi pasar pada saat itu gitu, karena apabila kita melihat dari prediksi analis, itu tuh memang 50 basis point itu kuat banget sampai nyentuh mungkin 90% lah prediksinya. Kira-kira oke, ini kalau misalkan nanti ada pengumuman di yang bulan Maret itu suku bunga ini kemungkinan naiknya 50 basis point. Udah khawatir tuh. Nah, tapi gara-gara krisis perbankan ini malah jadi berbalik gitu kan. Yang tadinya kalau misalnya kita lihat di CME Watch Tools ya, yang tadinya prediksinya paling besar tuh kenaikannya 50 basis point, itu gara-gara krisis perbankan itu langsung berbeda banget gitu. Jadi kemungkinan terbesarnya itu 93-96% itu kenaikannya 25 basis point. Bahkan ada chance, ada kemungkinan bahwa The Fed itu tidak menaikkan suku bunga. Jadi flat aja sama kayak yang kemarin seperti itu. Nah dari situ tuh, mulai dari situ pasar kripto mulai bergairah sebetulnya. Jadi memang krisis perbankan ini ya memang pro dan kontra ya. Gitu. Mungkin kalau kontranya lebih enaknya di Amerika itu sendiri ya. Tetapi kalau untuk di pasar kripto kesininya itu jadi sentimen positif gitu yang mendongkrak harga pasar kripto terutama Bitcoin gitu. Seperti itu. Karena memang gitu ya. Kripto tuh kadang kayak versus perbankan konvensional kan. Jadi kalau sebelah sananya sentimen negatif, otomatis betul. Jadi kayak ini apa? Vice versa gitu kan. Iya. Misalkan Amerika lagi kisruh gitu ya, emas naik gitu kan. Misalkan Amerika lagi bagus, dolar menguat, emas turun. Nah itu tuh skema itu tuh sekarang udah mulai berlaku tuh untuk pasar kripto. Ya. Yang saya lihat untuk sekarang gitu ya, berbarengan gitu pada saatnya dolar turun. Sekarang kalau misalkan kita lihat indeks dolar di XY gitu, itu kan turun terus ya. Konsisten lagi turun. Nah itu justru berpengaruh positif untuk komoditas lain. Contohnya seperti emas, Bitcoin, pasar kripto itu naik gitu, seperti itu. Ya jadi ya seperti itulah keadaan pasar, pasti ada sebab akibat. Jadi nih pertanyaan personal buat kalian. Kalian pada trading kan? Trading kan. Waktu bank-bank ini kolaps kalian yes gitu nggak? Kalau saya sih yes. Untuk awal enggak ya, karena khususnya pada SVB itu kan memang hari Minggu tuh market tutup gitu ya. Ini udah kata-kata juga nih, aduh takutnya bahaya nih, soalnya USDC itu stable coin nomor 2 loh, paling besar gitu ya setelah USDT gitu. Ini pasti dampaknya bisa ngeri nih kalau misalkan USDC kenapa. Jangankan untuk di Amerika gitu ya, maksudnya dari circle-nya sendiri. Kalau misalkan kita lihat gitu, seperti exchange nomor 1 di dunia gitu, Binance, itu kan dia reserve-nya tuh salah satunya USDC, dan nominalnya besar gitu. Nah dari kasus itu, kalau nggak salah tuh TZ, CEO-nya Binance tuh mecah USDC-nya jadi 3 aset, jadi ke Bitcoin, Ethereum, dan BNB kalau nggak salah pada saat itu, senilai $1,2 miliar kalau nggak salah ya, itu seperti itu. Mengamankan ya? Iya. Tapi pada saat pasar buka gitu di hari Senin, ternyata udah mulai rebound balik kan si USDC, terus sehari 2 hari ternyata sentimennya yang tadinya kita udah mulai ketakutan tuh gara-gara mau ada pengumuman itu kan, kenaikan suku bunga dari The Fed kan, yang tadinya 50 basis point, pas dilihat itu ternyata 25 basis point nih kemungkinan besar kuatnya, bahkan ada kemungkinan tidak naik sama sekali gitu. Nah ini juga sentimen positifnya kuat banget gitu, karena kan
kalau misalkan kita lihat dari awal Januari ya 2023 itu analis tuh berspekulasi bahwa tahun 2023 itu kemungkinan ada Fed pivot gitu. Jadi kayak ada pembalikan arah. Sekarang kan Fed tuh suku bunga naik terus. Kira-kira di 2023 tuh mengharapkan kayaknya bakal turun nih gitu. Ada 1 bulan atau beberapa waktu gitu ya nanti bakal turun nih gitu. Nah ini ya kemarin. Nah, cuma kemarin sih kalau kita lihat nggak sampai stagnan gitu. Kemungkinan terbaiknya kan memang tidak naik ya sama dengan bulan berikutnya, tapi tidak terjadi. Justru naik, cuma naiknya 25 basis poin seperti itu. Ya masih oke lah gitu. Di bawah apa prediksi gitu. Di bawah prediksinya kan Di bawah prediksi yang sebelumnya yang 50 basis poin betul. Kejadian-kejadian kayak gini tuh sebelumnya bank-bank collapse secara bersamaan kayak gini udah pernah kejadian belum sih? Mungkin kalau misalkan kita melihat ya dari krisis 2008 kemungkinan ada tapi tidak separah sekarang gitu. Bisa dibilang kalau misalkan kejadian yang bank-bank collapse sekarang itu paling parah mungkinnya bro ya. Parah. Yeah. Soalnya ini empat bank besar Dan tidak hanya 4 bank loh, kalau misalkan kita lihat dari media-media lain gitu ya, itu 80% bank di Amerika tuh kemungkinan memang seperti itu kondisinya gitu. Ya efeknya dari apa? Ya efeknya dari itu regulasi di Amerika Serikat itu sendiri gitu. Nah ngomongin regulasi terkait gonjang-ganjing ini, apa sih yang dilakukan sama regulator AS lah, The Fed kali ya? The Fed tuh melakukan apa nih untuk menyelamatkan situasi kemarin? Menyelamatkan, mengintervensi mungkin. mengintervensi. Jadi kalau si The Fed itu langkah utamanya dia konsolidasi ya sama regulator lain, terus kemudian mengumumkan bahwa mereka akan membuat semacam program pinjaman terhadap bank-bank yang belum declare bangkrut gitu, tapi punya potensi krisis ke arah kebangkrutan gitu, untuk yang menyelamatkan mereka dari kebangkrutan seperti yang dialami Silvergate, SVB dan Signature gitu. Pencegahan gitu ya. Mereka bikin program pinjaman, nama programnya tuh apa ya gitu pokoknya. Nah itu juga sempat ramai itu di media-media Amerika Serikat. Ada yang ngomong itu tuh sebenarnya bailout. Pemerintah bilang sendiri itu bukan bailout. Jadi kosakata bailout dana talangan gitu dalam program pinjaman ini sempat diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan? Karena si pemerintah Amerika sepertinya punya kekhawatiran kalau misalnya si program bantuan ini declare sebagai bailout, itu akan memicu kemarahan warga negara karena apa? Karena mereka punya sejarah yang kurang bagus ya terkait kebijakan bailout perbankan, terutama di tahun 2008 saat krisis di Amerika terjadi. Jadi ketika itu tahun 2008 itu ada bank Bank Washington kalau nggak salah, dia krisis, terus pemerintah mengeluarkan kebijakan bailout. Masyarakat marah tuh, kenapa? Karena duit pajak mereka dipakai buat nalangin bank-bank besar yang notabene mungkin dalam kesehariannya perilaku bankir kan kadang-kadang gitu ya, buat masyarakat itu kayak gitu ya mungkin ya. Nah, untuk mencegah kecemburuan sosial semacam itu di program talangan yang sekarang mereka menghindari kosakata bailout. Jadi mereka bilang, si Gedung Putih itu bilang bahwa pendanaan pinjaman untuk talangan bank-bank yang untuk menghindari krisis ini nggak akan menggunakan duit pajak rakyat, katanya gitu. Jadi sumber dananya dari mana dong? Kalau kayak gitu kan pertanyaannya. Nah, narasi resmi dari pemerintah Amerika itu bilang kalau sumber dananya dari obligasi. Jadi si pemerintah itu nerbitin obligasi surat utang ya buat dibeli sama investor lah kayak gitu. So ada juga narasi alternatif yang bilang ini bukan obligasi, sebenarnya ini ya ngeprint duit gitu. Nah, salah satu eksponen yang mempromosikan narasi itu adalah mantan CTO-nya si Coinbase, si Balaji Srinivasan itu. Nah,
dia sampai sempat bikin taruhan sesumbar lah gitu. Oh iya. Karena apa? Di Twitter ya? Karena si pemerintah itu ngeprint duit yang kalau nggak salah jumlah dana talangannya itu sampai 25 miliar dolar. Nah, dia sempat bikin taruhan dalam 90 hari ke depan harga Bitcoin akan nyampe $1.000.000 kata dia. Nah, itu gimmick dan hiperbolik ya, karena setelah itu dia emang mengklarifikasi bahwa itu cuma gimmick dan hiperbolik, karena dia ingin menyerotinya bahwa ya ini sebenarnya print money gitu, akan ada gejala hiperinflasi dan kemudian Bitcoin yang notabene jumlahnya terbatas gitu kan, dia akan menjadi pemenang, akan ikut ke maksudnya kena dampak positif. Aku juga rada curiganya itu print uang kalau nggak duit. Iya. Kalau duit pajak ya duit ngeprint baru. Itu rame tuh karena di Twitter tuh ramai ini fake balance sheet ya, itu bertambah gitu. Jadi memang kemungkinan besar tuh ya Amerika untuk menghadapi krisis perbankan ini dia ngeprint money lagi gitu. Seperti yang kita ketahui kan Amerika ya namanya juga negara adikuasa ya. Semenjak tahun 1970 sekian pasca Perang Dunia Kedua itu kan nggak jelas ya bahwa dia tuh nerbitin mata uang kertas dia tuh itu apakah ada fee-nya gitu ya, seperti mata uang konvensional negara lain gitu ya, banyak pakai emas. Kalau Amerika kan, kalau Amerika Serikat kita nggak tahu ya, karena dia kan adikuasa gitu ya, yang menguasai saat ini ya mungkin Amerika Serikat seperti mungkin itu. bisa dibilang juga print money itu enggak, tapi obligasi gitu ya. Iya, bahasanya apalah bisa diatur kan. Kayak gitu. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di belakangnya. Tapi yang waktu Balaji itu viral banget ya. Jadi dia waktu itu apa sih? Taruhannya tuh dalam 3 bulan. Dalam 90 hari Bitcoin bakal menyentuh $1 juta. Kalau dia benar. Jadi gimana sih? Kalau dia benar, saya bertaruh 2 juta apa gimana gitu ya. Pokoknya misalnya nih, aku Balaji nih, sama Hengki sama-sama naro uang kan, satu Bitcoin. Nanti kalau misalnya aku bener nih dalam 3 bulan 1 Bitcoin tuh $1 juta, Bitcoinnya Bitcoinnya aku. Gitu. Tapi kalau aku salah, ya bertaruh 1 Bitcoin untuk $1 juta itu. Iya. Kalau mau ikutan juga 1 Bitcoin juga nggak punya. Iya benar. Itu mah gimmick aja lah dia mah. Tapi ngomong-ngomong 1 Bitcoin kemarin itu ada data yang bilang sekarang itu holder 1 Bitcoin nyentuh ATH baru. Ya, betul. Nah, itu artinya apa ya? Bitcoin memang di tengah krisis gonjang-ganjing perbankan terutama di Amerika dan regulasi di Amerika itu Bitcoin jadi makin dapat panggung ya, nyuri panggung. Maksudnya dia dana-dana investor itu salah satunya yang lari ketakutan karena krisis bank itu larinya ke Bitcoin. Udah mulai makin dipercaya. Dan dominasi Bitcoin itu naik juga sekarang sampai jadi tingkat dominasinya itu menyentuh tingkat tertinggi dalam 2 tahun terakhir ya, setelah kalau nggak salah Juni 2021 gitu. Dalam 2 tahun terakhir dominasi Bitcoin naik gitu. Jadi kan kalau biasanya di dunia kripto itu kalau Bitcoin naik, altcoin itu suka ngikutin. Nah, kalau sekarang belum tuh, gejalanya belum terlalu kelihatan karena memang kalau dilihat oleh beberapa analis ini tuh salah satu faktornya itu karena orang-orang yang ketakutan dengan duit mereka yang disimpan di bank takut nilainya makin turun, akhirnya larinya ke Bitcoin. Jadi bukan ke aset-aset kripto lain yang volatilitasnya lebih tinggi tuh. Jadi memang kripto mungkin ya di tengah krisis ini teh bisa menjadi sebagai alternatif gitu tak. Di investor misalkan terutama yang ketakutan gitu kan stock market masih berpengaruh gitu ya. Tetapi kalau misalkan kripto mungkin dia karena memang kapitalisasinya masih kecil dan ya kita tahu ya bahwa cryptocurrency gitu ya, mata uang kripto ya sebagai
against dan mungkin untuk perlawanan terhadap mata uang konvensional juga, seperti emas lah posisinya seperti itu. Nah itu juga jadi sebagai bahan pertimbangan investor. Oh, ini alternatif cocok nih, selain misalkan ke emas, ya udah ke kripto sebagian. Terutama Bitcoin ya. Betul, terutama Bitcoin gitu. Kenapa Bitcoin ya? Karena Bitcoin itu kapitalisasinya paling tinggi gitu. Jadi memang cenderung paling aman gitu. Paling stabil lah Paling dibandingin stabil. aset-aset kripto Bahkan kan, lainnya. Gary Gensler juga bilang ya, aset kripto itu selain Bitcoin itu berpotensi sebagai sekuritas gitu. Berarti Bitcoin itu ya bisa kita bilang aman lah terhadap regulator-regulator yang di Amerika gitu, karena memang bukan sebagai sekuritas. Itu dari Gary Gensler sendiri udah ngomong seperti itu kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kita lihat ya tadi yang Bro Heki bilang bahwa dominasi Bitcoin itu terus naik ya, memang itu berdampak juga terhadap pergerakan harga. Kalau dominasi Bitcoin dia terus naik, berarti kan market cap Bitcoin itu nanti semakin besar gitu. Volume perdagangan itu semakin diambil keseluruhan oleh Bitcoin. Nah memang itu tuh merupakan siklus kalau di pergerakan harga Bitcoin gitu. Pada saat kita melihat misalkan bull market ya di 2017 atau misalkan di 2019, 2020, 2021, itu tuh bull market itu ditandai pada saat Bitcoin itu tuh naik duluan. Dominasi. Iya, jadi Bitcoin tuh mendominasi banget, dia naik terus gitu ya. Nah, cuman efeknya itu untuk aset kripto yang mid cap atau low cap seperti itu bisa bahaya juga sebetulnya gitu. Iya, bisa mendelep gitu. Karena apa? Karena pada saat dominasi Bitcoin dan harga Bitcoin berbarengan naik, itu tuh yang paling bisa mengikuti itu aset kripto yang top cap. Seperti Ethereum, BNB, misalkan ada DOT, Cardano seperti itu. Dan itu mereka susah juga tuh untuk mengimbangi Bitcoin. Mungkin kecuali kalau Ethereum kalau misalkan saya lihat tuh masih bisa mengimbangi lah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk mid cap atau low cap, dia tuh harus nunggu momen gitu. Jadi momen di mana si Bitcoinnya dia udah di atas, terus dia sideways dan dominasinya turun. Jadi harganya dia sideways, harga Bitcoin sideways, dominasinya agak turun. Yang lainnya mulai. Nah, itu baru tuh mid cap dulu, terus ke low cap seperti kayak gitu. Prosesnya memang seperti itu. Siklus berapa tahun sekali tuh, Bli? Sebetulnya bukan siklus berapa tahun sekali ya gitu. Apa tuh? Cuman memang kayak kultur gitu ya. Kalau misalkan kita memang udah lama di dunia kripto gitu ya, mengamati pasar kripto tuh behavior seperti itu tuh udah jadi biasa gitu. Udah ada patternnya ya? Iya, jadi udah tahu gitu. Oh, ini tanda-tandanya seperti ini. Makanya kalau di kripto tuh kan ada namanya alt season gitu kan. Nah, alt season itu apa gitu? Alt season itu kondisi di mana si Bitcoin itu udah jenuh sebetulnya pergerakannya dan dominasinya berkurang sehingga altcoin atau aset kripto lainnya selain Bitcoin itu perlahan naik gitu. Tapi itu ada tahapan-tahapannya. Mungkin dari top cap dulu, mid cap, terus ke low cap seperti itu. Jadi sekarang masih Bitcoin mendominasi ya? Bitcoin sekarang mendominasi, bahkan kalau misalkan kita melihat dominasi Bitcoin ya di chart gitu ya, itu weekly itu kita udah breakout tuh dominasi Bitcoin. Ya mungkin kemungkinan kedepannya kalau misalkan sentimennya masih bagus itu bisa nyampe ke 50% mungkin dominasi Bitcoin. Udah ada ATH baru ya tahun ini ya, kemarin? Iya, untuk harga ya, kita nyampe di 30.000 sekian. Bahkan setelah pengumuman CPI, tingkat inflasi Amerika ternyata lebih bagus dari prediksi, dari forecast gitu. Untuk tahunannya kita kalau nggak salah turun 1%, untuk bulannya juga kita turun. Jadi kalau misalnya kita lihat nih harga Bitcoin pada kemarin ya, itu ngepam gitu sampai 30.400 kayak gitu. Ya cuman jangan FOMO aja, tetap kita harus melihat dari sisi teknikal juga nih kayak gimana nih. Soalnya kan kita udah naik agak lumayan ya. Kayak gitu. Kalau mau lihat technical analysis, ya, mau sambil belajar, bisa buka artikelnya Arli. Bisa, kalau nggak join komunitas kita di Telegram juga banyak tuh yang diskusi. Iklan sebentar ya. Gak apa-apa, rame-rame lah gitu. Rame-rame soalnya kita belajar. Ada Arli, ada Hengki, ada teman-teman lainnya. Kita suka bahas nih kalau ada kejadian-kejadian penting ya. Betul. Tapi ngomongin regulator AS nih, mereka tuh kenapa ya? Kayaknya tuh akhir-akhir ini lagi rada galak gitu. Lagi dapat gitu. Lagi sensi banget. Iya, emang mereka tuh lagi gencar-gencarnya melakukan semacam operasi senyap gitu untuk namanya tuh membatasi industri-industri kripto, termasuk salah satunya adalah dengan membatasi akses mereka ke perbankan. Jadi ada ini sih kalau
saya lihat itu ada 3 poin ya, restriksi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Pertama, pembatasan terhadap akses perbankan. Kedua, ada juga kemarin tuh kebijakan Joe Biden yang bilang mau mengut pajak penambangan Bitcoin sampai 30%. Terus ada juga semacam kampanye sekuritisasi aset kripto. Jadi semua aset kripto kecuali Bitcoin itu dianggap sebagai sekuritas. Nah, 3 poin pengetatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu diantaranya dipimpin oleh SEC. SEC itu Securities and Exchange Commission, Securities and Exchange Commission. Kalau saya lebih suka nyebutnya Komisi Pemberantasan Kripto ya. Kalau di Indonesia kan ada Komisi Pemberantasan Korupsi di sana KPK Amerika. ya, KPK cabang Amerika ya. Iya, kalau di sana Komisi Pemberantasan Kenapa Kripto. sih kira-kira gitu. menurut kalian? Nah, kalau itu tuh Sensi bangetnya tuh kenapa? sensi bangetnya mungkin ya karena balik lagi ya kalau ngelihat sejarahnya itu dipicu lagi-lagi karena FTX 2022 runtuh November. Nah, muncullah gejala-gejala bahwa industri kripto itu dipelototin ya gitu. Salah satunya itu terlihat dari yang tadi saya bilang pembatasan akses terhadap bank-bank itu sempat ada istilah namanya tuh Operation Choke Point 2.0 gitu. Nah, itu Operation Choke Point 2.0 itu merujuk pada operasi yang serupa yang pernah dilakukan pemerintah di era Obama tahun 2013 lebih tepatnya. Jadi operasi itu dilakukan oleh berbagai macam regulator, terutama Departemen Kejaksaan, kehakiman gitu ya di Amerika Serikat, untuk membatasi akses sejumlah industri-industri yang berisiko tinggi terhadap perbankan. Nah, di tahun 2013 itu beberapa industri yang dibatasi itu termasuk diantaranya pinjaman gaji, industri senjata api, industri perjudian, dan suplemen obat kuat kayak gitu. Itu mereka dibatasi. Mengancam perbankan? Lebih kepada berisiko tinggi ya bagi masyarakat, kan itu kan senjata, judi kan itu bikin sengsara kayak gitu ya, senjata bikin tembak-tembakan, judi bikin melarat yang kalah kayak gitu, obat kuat bikin kuat, tapi kalau yang kalau yang salah beli mungkin takutnya jebol gitu ya. Terlalu kuat gitu ya. Obat kuat mungkin itu ya. Untuk menahan populasi. Iya, untuk menahan populasi. Iya, populasi bahaya. Itu baru masuk akal. Itu alasannya. Nah, itu tuh sempat ada tuh di tahun 2013 sampai kalau nggak salah di stop itu 2017 sama Donald Trump. Itu tuh di tahun 2013 tuh operasinya kurang terstruktur ya. Nah, kalau yang sekarang yang menyasar kripto ini lebih terstruktur karena mereka udah punya pengalaman lah di tahun 2013 itu. Dan operasi Choke Point yang pertama itu sempat ini juga lah jadi kontroversi karena dinilai inkonstitusional. Karena apa? Karena ya industri-industri yang mereka batasi itu ya sebenarnya legal di bawah hukum Amerika Serikat. Kenapa kok diperlakukan diskriminatif kayak gitu? Sempat ada ya narasi-narasi kayak gitu, dan sempat juga dijadikan senjata oleh lawan politiknya untuk ya menyerang incumbent yang kala itu berkuasa. Nah, sekarang 2023 itu menyasar kripto dan itu lebih terstruktur dan lebih rapi ya, jalur koordinasinya rapi. Terus mereka itu sering banget mengeluarkan pernyataan yang sifatnya resmi, diposting di blog resmi pemerintah, dan suaranya padu gitu antar lembaga regulator A dan regulator B itu kompak gitu. Kita menyasar ini karena alasan ini sama kayak gitu. Nah, itu tuh si Choke Point 2.0 itu kalau dilihat dari postingan blognya Nick Carter itu dia tuh co-foundernya Coinmetrics, perusahaan analitik kripto.
ada 15 poin peristiwa penting yang mengindikasikan bahwa pemerintah AS memang lagi menyelenggarakan Operation Choke Point 2.0. Itu dimulai dari akhir Desember 2022 sampai Februari 2023. Nah, indikasi awalnya itu adalah ketika beberapa senator AS termasuk Elizabeth Warren itu salah satu yang terkena ya, yang agak anti-anti juga gitu terhadap kripto, yang agak sensi juga. Dia negur, ngirim surat ke, kalau nggak salah tuh ke Silvergate. Ya intinya marah-marah lah. Loh kok kamu ngasih exposure dana sekian ke FTX, ke Alameda? Kenapa kalian nggak ngawasin? Kenapa sampai ini kejadian? Nah, kayak gitulah, disemprot lah si Ibu Elizabeth itu marah-marah ya ke Silvergate. Nah selanjutnya ada juga signature yang kemudian mengurangi exposure dana kriptonya menjadi lebih dari 50% gitu. Awalnya jadi dari berapa puluh triliun gitu, jadi ke tinggal 10 sampai 8 miliar US dollar, kalau bukan triliun ya, sorry tadi dari puluhan triliun menjadi 50% lebih bawah lah intinya kayak gitu. Nah, termasuk juga itu ada salah satu bank ramah kripto, bank regional kalau nggak salah, namanya tuh Custodia. Dia mengajukan beberapa kali semacam proposal lah buat dia supaya bisa diakui masuk ke dalam sistem perbankan federal, tapi nggak di ACC terus. Alasannya nggak pernah jelas dan dicurigai karena dia bank ramah kripto. Kamu jauh-jauh aja deh gitu. Berarti memang udah ada sensi-sensi kayak gitu. Perkriptoan tuh Desember 2022 mungkin setelah FTX. Setelah FTX itu, dan karena memang itu kan disebutkan salah satu pemantiknya si senator itu ngirim surat itu karena dia menegur karena kenapa kalian nggak melototin FTX itu benar-benar gitu, ngasih kreditnya terlalu longgar lah, apalah kayak gitu. Choke point, benar-benar mencekik. Dan ini juga yang terakhir ditutup itu di Amerika itu kan signature ya. Nah signature itu dia kalau SVB sama Silvergate itu hawar-hawarnya udah lebih dulu kelihatan gitu. Nah kalau si signature itu nggak terlalu kelihatan, tiba-tiba ditutup aja. Nah sempat juga ada banyak spekulasi yang mengatakan bahwa ini mengindikasikan sebagai peristiwa ya, bahwa memang Operation Choke Point itu benar-benar ada karena si signature ini bank ramah kripto juga gitu. Beberapa orang ngomong, termasuk salah satunya itu kandidat presiden Amerika 2024 dari Partai Demokrat. Dia itu keponakannya John F. Kennedy. Nah, namanya itu Robert F. Kennedy kalau nggak salah ya, kandidat dari Demokrat. Nah, dia tuh nyuri panggung ya dalam tanda kutip kepada komunitas kripto dengan mengatakan bahwa Operation Choke Point terhadap dunia kripto itu emang benar-benar lagi terjadi, dan dia juga sempat bilang bahwa Amerika kan nerbitin CBDC juga ya, Central Bank Digital Currency, yang ya bisa jadi kompetitornya kripto lah. Nah, dia juga sempat bilang kalau CBDC Amerika itu ya bisa jadi akan menjadi alat pembatasan kontrol terhadap warga negara, dan dia kemudian secara halus mempromosikan bahwa Bitcoin adalah alternatif gitu. Jadi dari gonjang-ganjing regulasi yang ada di Amerika sekarang itu jadi semacam bensin juga untuk politisi-politisi buat mereka cari panggung, curi-curi perhatian gitu ke anak muda Amerika khususnya yang memang yang pro kripto. Iya. Jadi dengan pengetatan regulasi, dengan regulator Amerika yang galak sekarang, pelaku-pelaku industri kripto ini gimana? Masih pada semangat di Amerika? Apa udah bye-bye gitu?
Kalau untuk pelaku industri kripto sendiri, Pak, pasti pengennya bertahan ya di Amerika Serikat. Karena kan mangsa pasar di Amerika Serikat itu sangat besar ya. Tetapi dengan adanya kejadian seperti ini, regulasi-regulasi yang sangat-sangat memberatkan gitu ya, yang tidak pro kripto lah, itu menjadi sinyal hati-hati juga bagi pelaku industri kripto di Amerika Serikat. Nah, seperti CEO-nya Coinbase juga dia kan udah statement tuh di Twitter bahwa dengan adanya regulasi Amerika seperti sekarang itu bakal banyak nih pelaku industri yang mangkir dari Amerika Serikat. Bahkan konsultan hukumnya XRP juga sudah menyarankan bahwa ayo industri kripto yang ada di Amerika dibanding telat gitu ya udah mulai bertahap deh pindah dari Amerika Serikat seperti itu. Jadi ya gimana lagi ya, karena kalau misalkan kita lihat negara-negara lain itu banyak gitu yang lebih ramah. Iya, lebih ramah kripto seperti itu. Jadi memang sebetulnya regulasi tadi ya operasi Chokpoi 2.0 itu tuh sebetulnya bisa merugikan juga loh bagi Amerika Serikat. Gitu Kak. Karena ya itu banyak nanti pelaku pasar, pelaku industri yang keluar dan itu menjadi kesempatan emas bagi negara lain yang emang dia mempunyai visioner gitu, mempunyai target ke depan. Oh, ini kripto tuh ke depannya bakal seperti itu. Jadi di luar kita nggak tahu sebenarnya agenda AS tuh apa sih sebenarnya, bikin kayak gini tuh mau ngapain gitu. Cuman nanti kalau ditinggal nangis. Betul. Betul. Tapi ini juga termasuk kultur loh. Pengalaman saya di kripto gitu ya. Dulu tuh ya seperti itu. Amerika Serikat, intinya Amerika Serikat dan Cina gitu. Nah, sekarang Amerika lagi memperketat. Nah, Cina malah melonggari. Iya, ya, seperti biasa ya Amerika sama Cina. Nah, dulu kebalikannya Cina yang mengetat gitu. Bahkan banyak penambang Bitcoin itu yang pindah ke Amerika Utara karena di Amerika itu longgar. Nah, sekarang sebaliknya seperti itulah gitu. Itu kan kita ngomongin di Amerika. Nah, tapi kan Amerika tuh negara adidaya, adikuasa. Ini efeknya ke industri secara global gimana? Terefek banget nggak sih? Pasti sih, kalau secara global itu pasti gitu. Bahkan beberapa negara ya kita lihat udah mulai meninggalkan dolar sebagai transaksinya gitu, sebagai alat transaksinya. Misalkan yang lagi ramai sekarang gitu ya, BRICS gitu ya, Brazil, Rusia, India, China sama South Africa. Dia katanya mau bikin mata uang sendiri untuk lawannya. Nah, itu kan jadi lawannya dolar ya. Betul. Bahkan sekarang Timur Tengah untuk perdagangan oli gitu ya, dia udah bekerja sama dengan Cina memakai yuan seperti itu. Nah, itu tuh tanda juga bahwa dominasi dolar itu semakin berkurang. Makanya Amerika juga sebetulnya sekarang ketar-ketir gitu dimakan oleh regulasi-regulasi yang dia buat sendiri. Kayak jadi senjata makan tuan kayak gitu. Senjata makan tuan. Tapi kita lihat aja ya, maksudnya karena ini kita masih nebak-nebak juga sebenarnya arahnya tuh mau ngapain sih, apa kebijakan-kebijakan ini dibaliknya sebetulnya apa agendanya gitu. Tapi ngomong-ngomong di luar dari kebijakan yang memicu resistensi lah apalah, pergerakan harga secara general kayaknya kemarin indah ya. Indah banget ya. Kita memasuki hijau segar. Bitcoin kan akhirnya breakout ya ke 30.000 gitu. Bahkan sampai 30.300, 30.400 seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari total kapitalisasi pasar kripto juga dia udah meningkat nih. Kita udah agak stabil nih di atas 1 miliar dolar kita tuh. Udah lumayan gitu. Seperti itu. Ya. Jadi bukan 1 miliar. 1 triliun. Di atas 1 triliun dolar, ya. Jadi di luar segala gonjang-ganjing, betul. Pasar kripto ini cukup stabil dan bereaksinya positif ya. Betul. Sejauh ini harapannya tetap begitu ya. Tapi tetap teman-teman harus selalu riset. Betul. Jangan lupa baca artikel portal kripto untuk bahan-bahan riset kalian. Ini seru banget obrolan hari ini. Terima kasih untuk Arli dan Hengki yang udah ngobrol, juga teman-teman semuanya yang udah stay di sini nemenin kita ngobrol. Kita ketemu lagi di The Editorial episode selanjutnya. Dadah.